saya berpikir kan, teringat emak saya kan, gimana nih kampung saya nih, kampung Peniti kan, di Peniti nih. Udah orang itu udah heboh, saya dianggap udah meninggal lah saya. Dianggap sudah meninggal. Karena kan ada informasi Azmi dan istri pergi hari Minggu itu ke pantai. Dan pantai Lo'nga. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Violet Podcast Open the Mind. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Presiden RKV Indonesia, Ustadz Azmi Fajri Usman. Jadi hari ini juga insya Allah bertepatan dengan peringatan Hari Tsunami, yang kemudian teman-teman, kalau teman-teman tahu semua sahabat bahagia, bahwa Ustadz Azmi ini adalah salah satu survivor atau korban selamat daripada bencana besar yang melanda Indonesia 17 tahun yang lalu, ya, tepatnya 2004, bencana tsunami. Nah, mau tahu kan gimana kisah luar biasa Ustadz Azmi bisa selamat daripada bencana tsunami? Kita akan dengarkan pada podcast kali ini. 1, 2, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Terima kasih sudah berkenan datang di Violet Podcast pada episode kali ini. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang pengalaman luar biasa Ustadz yang selamat daripada bencana tsunami tahun 2004, Ustadz. Nah, oleh karena itu, tapi sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Ustadz. Ya, nama saya Azmi Fajri Usman. Lahir di Banda Aceh, tepatnya tanggal 19 Februari 1979. 1979 ya. Jadi sekarang udah menginjak 43, Ustadz ya? Ya, benar sekali. Insya Allah. Jadi Ustadz, kita mulai podcastnya. Pertanyaan pertama. Jadi waktu kejadian tsunami itu, Ustadz itu posisinya di mana sih, Ustadz? Ya. Jadi awalnya itu saya mengajak istri saya itu bulan madu. Karena itu sekitar 2 bulan saya menikah. Jadi kami sering ke pantai. Sering ke pantai, jalan-jalan ya. Karena masih bulan madu, Ustadz ya? Ya, benar sekali. Jadi kita jalan-jalan. Saya dari rumah itu berangkatnya sekitar jam 7 pagi. Oke. Dari kota Banda Aceh. Kemudian saya menuju ke pantai Lo'nga. Di Aceh Besar. Situ saya bersantai dengan keluarga. Ya, pada saat itu belum punya momongan sih. Santai, menikmati deburan pantai. Kemudian pemandangannya, ya memang bagus sekali pemandangan di pantai Lo'nga itu. Jadi kita santai. Entah kenapa saat itu saya perginya pagi. Biasanya kan agak-agak jam 10 gitu kan. Terus pada hari itu kita pengen pergi lebih cepat. Sampai di sana kita santai saja, relax, tidak ada kejadian apapun, dan tidak tahu akan ada kejadian besar tsunami di Aceh. Seperti tsunami itu, Ustadz ya. Jadi memang nggak ada. Jadi tanda-tanda sebelum tsunami itu nggak ada kejadian aneh apa-apa, Ustadz? Ada, tapi banyak orang nggak tahu. Tahu itu setelah terjadi. Oke. Tapi saya ada yang menarik. Saya pada saat itu karena rutin ke pantai ya, itu seminggu sekali. Ada 1 minggu saya tidak pergi ke pantai. Oh, jadi setiap minggu ke pantai, tapi minggu ada satu hari minggu itu saya tidak pergi. Oke. Untuk Ahad itu saya nggak pergi. Tapi saya mendapatkan mimpi. Nah, ini cerita nyata saya ini. Saya mendapatkan mimpi 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Ya, saya dapat ini mimpi, sebelum tsunami pas, sebelum Ustaz? tsunami. Tapi saya nggak ngerti mimpi itu apa. Jadi mimpi saya 3 malam berturut-turut, di mana mimpinya itu ada laut, lalu hitam, lalu banyak kapal tenggelam. Innalillah. Kemudian malam kedua saya mimpi lagi. Mimpinya sama, ada laut hitam, lalu banyak orang tenggelam. 3 malam, malam ketiga saya mimpi lagi dan sama lagi mimpinya, yaitu laut hitam, ada kapal tenggelam. Jadi saya nggak enak pikiran aja apa, tapi ya saat itu kita nggak pergi. Itu sebelum tsunami ya, 26 Desember. Kemudian berarti ya sekitar tanggal-tanggal 20 tuh saya mimpi. Setelah mimpi itu
kita nggak ke laut. Kemudian besoknya hari minggunya lagi saya pergi ke laut. Nah pada saat di laut itulah kejadian kan, tapi juga kita nggak ngerti. Jadi memang benar-benar saya itu nggak tahu itu tsunami. Oke. Jadi memang saya mengikuti aliran pikiran saya aja. Oke, jadi mimpinya itu seminggu sebelum tsunami Ustaz, 3 kali berturut-turut. Ya, mimpi ada apa itu ada laut hitam, banyak kapal yang tenggelam. Oke, jadi itu salah satu kejadian aneh yang Ustaz alami ya sebelum tsunami ya, pertandanya. Yang lain nggak ada Ustaz selain mimpi itu? Jadi sebenarnya alam atau ketika apa? saya sering ke tepian pantai itu sebenarnya saya sering berdoa di situ. Oke. Kalau sampai MIC itu saya berdoa, yaitu di mana doa saya itu, ya Allah berikanlah Aceh itu damai. Ya Allah berikanlah Aceh itu damai selalu. Kami nggak mau lagi hidup dalam keadaan kayak begini gitu, di mana fitnah, kemiskinan, kemudian teror, ya itu terus terjadi. Oke, pada saat itu masih konflik Ustaz ya? Konflik. Masih GAM ya, masih ada. Dan saat itu saya sudah berperan sebagai seorang ustadz anak muda. Ya anak muda itu tahu betul saya. Makanya kalau saya ke tepian pantai itu ya mereka tahu nih Ustadz Azmi ini, Ustadz Azmi. Jadi kadang-kadang saya harus sembunyi-sembunyi ya. Gitu. Karena dikenal kan di TV Aceh juga ada saya. Jadi kalau ke pantai pada minta foto. Pada minta foto. Jadi kita kadang nggak ketemu privasinya. Kemudian di TV Aceh saya, di Radio Flamboyan itu juga saya. Kalau acara Maulidan diundang juga. Jadi lu lagi gitu. Paling kalau Aceh 3 bulan Ustaz ya. Jadi artinya udah dikenal saat itu oleh anak muda, apalagi anak SMA ya. Karena saya suka berdakwah kepada mereka. Dan kita kasih sajian dakwah pada saat itu, sajian dakwah yang ya kalau kata mereka tuh gaul ya, gaul gitu kan. Jadi kita lebih mengarahkan anak muda itu pada yang dia suka tapi tidak melanggar syariat. Betul. Jadi makanya saya sering pergi ke laut, duduk santai itu refreshing aja. Nah makanya kita sering berdoa, ya Allah gimana nih Aceh ini, ya Allah Engkau berikan damai. Saya itu kan konfliknya luar biasa ya. Makanya pada saat hari saya pergi itu, saya sampai ke Loknga itu, pantai Loknga, tepatnya di samping pabrik semen. Nah, sana ada pabrik semen. Nah, kalau lihat tuh ada pabrik semen, situ saya berdiri, ada gubuk ya, kita singgah di gubuk itu, kemudian saya melakukan sholat duha. Nah, itu saya sholat duha di tepian pantai. Ini sebelum kejadian Ustaz? Di kejadian ini. Pas kejadian ya, 26 Desember. Di sholat duha di situ. Kemudian selepas sholat duha saya berdoa lagi, doanya sama. Nah setelah saya berdoa itu, tiba-tiba yang terjadi itu adalah gempa. Gempa pertama. Gempa pertama. Goyang. Yang 9 itu Ustaz ya? Iya benar. Jadi goyang kuat sekali. Karena di tepian pantai itu kita tuh merasakan kayak naik ini apa? Pernah naik ayun nggak? Iya, ayunan. Jadi sempat saya pusing gitu. Karena istri saya duduknya di gubuk itu kan, tempat lesehan itu, saya di bibir pantainya. Jadi gempa, goyang, kuat sekali. Sepeda motor saya di samping itu jatuh. Sampai menjatuhkan sepeda motor. Padahal di standar, Ustaz. Iya, ada standarnya. Sepeda motornya jatuh. Bukan menjatuhkan. Maksudnya jatuh. Ya gempanya menjatuhkan sepeda motor. Pada saat itu jatuh, saya berdiri lagi. Kuat kali gempanya. Saya kira kalau gempa itu lebih dari 1 menit itu bahaya sekali ya. Nah, jadi tidak terlalu lama tapi kuat banget. Jadi kalau saya di pinggiran pantai ngerasanya pasti beda orang yang di daratan yang di tengah-tengah lah. Betul. Kalau saya kan pinggiran karena pantai. Pusatnya dekat pantai kan Ustaz. Ya. Jadi pada saat itu gempa kuat, jatuh motor, saya diriin lagi, jatuh lagi, saya diriin lagi. Apa ini? Nah, lalu saya melihat ke pinggiran jalan banyak orang-orang yang lari. Gempa katanya. Gitu. Lari ke arah? Pulanglah ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, Kan mungkin nggak pulang kan. Kalau orang kalau iya betul. Lari ke rumah gitu kan. Lari pulang. Orang jual jagung juga udah tutup jagung bakarnya dan semua pulang. Karena takut. Saya pada saat itu tidak panik. Nah, itu salah satunya yang saya pelajari. Saya cuma bilang sama istri saya, kayaknya kita nggak cocok di sini, mau mandi. Bagaimana kalau kita pindah dari samping pabrik semen Adalas itu menuju ke Taman Tepi Laut namanya.
Pergi lagi saya. Nah, jadi karena tidak terfikir apa-apa, nggak mikir panik tuh enggak. Kita relax saja, saya relax, kan. Begitu saya naik ke atas, saya berjalan di jalan, orang pada berhamburan lari kan, gempa. Tidak ada satupun orang tahu bahwa air laut itu mau naik. Ada, cuma mereka mikir bahwa ini gempa, kalau gempa ya kita pulang. Sembunyi di rumah gitu ya. Pulang lari. Nah, di saat berlawanan arah itu saya malah pergi mandi. Tadi kan saya belum mandi, masih santai. Malah melanjutkan. Nah, kalau sederhananya itu kan kita warming up ya. Iya, betul. Nah, ini baru pemanasan, lalu kita intinya gitu kan. Saya pergi lagi sampai di samping taman tepi laut itu. Nah, saya berhentikan sepeda motor situ. Kemudian saya bilang sama istri saya mau mandi. Melanjut. Orang pada pulang, kita mau mandi. Iya. Jadi memang itu nggak ada takut sama sekali, Ustaz? Nggak ada, nggak tahu saya. Yang ada saya menikmati. Jadi seandainya cerita itu kita ketahuan dulu pasti nggak seberani itu saya. Iya. Saya bilang saya mau mandi. Kata istri saya, mandi aja bang lu. Kayaknya saya nggak mandi katanya. Saya duduk aja di sini dulu, lagi santai melihat pantai. Iya. Oke, saya mandi duluan ya. Padahal gempa itu kan tanda gitu kan. Iya, betul. Nah, logikanya seharusnya lari dan pulang. Betul. Pulang itu kan jalannya pinggir jalan kan. Iya. Yang pulang pun belum tentu selamat. Dia nggak tahu juga bahwa gelombangnya sangat tinggi kan, 20 meter. 20 meter, sahabat. Nah, jadi di atas batang. Berarti itu ya di atas pohon kelapa. Dia besar begini dia, kayak ular gitu. Ini dia putaran bawah. Luar biasa. Salah satu bencana terbesar di dunia. Belum ada rekornya kan. Kita mandi lagi, Pak. Relax. Istriku, kamu duduk di situ aja, saya mandi, biar saya aja mandi. Karena kami juga, istri saya juga nggak terpikir bahwa itu akan menjadi musibah besar. Berarti saat itu istri Ustadz juga nggak slow juga? Slow, relax gitu ya? Relax. Iya. Cuman ada di situ ada anak kecil yang terus menangis. Kita nggak ngerti tanda anak kecil tuh nangis. Jadi saat itu ada juga orang dengan Ustadz? Dan dia selamat ikut saya. Alhamdulillah. Anaknya menangis tuh, nangis tuh, tapi nggak berhenti saya. Nggak berhenti, kita nggak ngerti. Iya. Lagi-lagi kita nggak ngerti. Saya datang, saya pakai celana ini pancung, saya cebur ke laut gitu kan, mandi. Karena belum ada tanda-tanda gelombang. Iya, betul. Nah, jadi mandi airnya masih normal, airnya seginilah ya. Nah, di situ banyak ikan hias, jadi saya asyik lihat ikan hias itu. Mandi kan, lihat ikan hias, gelombangnya masih stabil. Besok saya naik ke atas, udah haus kan, minum dulu. Lalu istri saya bilang, Bang, itu ada apa tuh garis putih di tengah laut gitu? Ada garis putih. Jadi dari jauh kelihatan garis putih. Ustaz? Udah. Itu udah mulai gelombang itu udah gelombang, cuma kita nggak ngerti. Garis putih aja. Jadi waktu Ustadz naik itu kan udah surut belum? Nah, belum. Waktu naik mau minum itu belum surut. Baru lihat ada gelombang. Iya, sih saya duduk tadi kan matanya ke laut. Oke, betul. Jadi lihat ada garis putih. Garis putih itu dari kecil membesar dan memanjang. Oh, asalnya kecil jadi panjang. Ya, panjang. Oke. Ternyata itu kan buihnya ya. Buih. Dia udah membentuk tuh menurut saya. Iya. Terus pada saat itu, saya bilang, itu biasa lah. Ustadz bilang biasa lah. Saya nggak kepikir. Iya. Mandi lagi. Sempat mandi lagi juga? Mandi lagi. Allah. Mandi lagi saya. Mandi lagi, kemudian menikmatilah ikan-ikan itu kan. Lalu pada saat itu lagi enak asyik mandi, kok airnya berkurang. Oke, waktu kan mandi gelombang nih kan. Iya. Gelombang santai lah, gelombang kecil kan. Terus airnya itu mulai berkurang dari segini saya turun terus, lagi turun. Saya pun, Masya Allah, apa ini? Terkejut lah dikit. Kok berkurang nih air? Saya lihat karena laut kan, kok airnya tuh ketarik ke laut gitu. Naiklah saya. Jadi Ustadz waktu setelah berkurang lihat laut. Lihat airnya ketarik sama laut. Nah, ketarik ya. Tapi saya nggak lihat gelombang tadi. Oke. Saya naik ke atas. Kesimpulan saya sederhana. Ini malas juga mandi kayak gini kan. Naik ke atas. Bilang sama istri. Saya bilang lagi, Bang, kayaknya itu kayak gelombang, Bang. Mana? Iya, keren kali gelombangnya. Saya masih bilang itu loh.
Padahal itu ya. 5 menit lagi, 5 sampai 7 menit lagi kita tuh mau selesai tuh. Itu mau tsunami. Mau 26.000 manusia hilang nyawanya pada saat itu. Iya. Malaikat mau udah datang semua kayaknya kan. Ya kan? Iya. Jadi itulah kira-kira kan. Nah, saya masih bilang, "Wih, keren kali ini gelombangnya. Perfect." Saya masih bilang gitu. Perfect. Karena saya baru saja menyelesaikan nonton film judulnya itu tentang gelombang sempurna. Oke. Jadi ada tingkah laku saya setelah mimpi yang saya bilang itu, besoknya saya nonton film judulnya Badai dan dia judulnya itu pembuat gelombang. Ada sangkut pautnya sama gelombang. Kok suka saya belum Iya. juga saya. Saya bilang ini kayak film yang pernah saya nonton nih. Ini seandainya di Bali surfing ini keren. Saya bilang kayak gitu lagi coba. Betul juga abang bilang. Cuman saya baru mulai agak sadar tuh kan. Tapi kalau segini gelombang nih kayaknya kita duduk sini kena. Itu aja, saya nggak berpikir lain. Oke, logikanya di situ saat ya. Wah, kalau kayak gini nih harus pindah kita. Mulailah terdengar suara. Air tadi yang saya lihat, airnya kok makin surut. Kan itu ikan-ikan lagi loncat-loncat. Iya, mulai nggak dapat air ya. Iya kan, betul. Ketarik. Betul. Wah, kalau kayak gini saya bilang, kalau gitu kita pulang aja. Saya bilang gitu aja Selana. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Lalu saya ambil sepeda motor. Karena di pasir kan nyangkut dia, gitu. Kemudian pas naik ke arah aspal, ya itu arah pulang juga. Oke. Dari Loknga ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh, arah Banda Aceh. Taruh di atas sepeda motor. Ya udah dek, naik dulu ke atas bilang. Ayo udah, ayolah bang kita pulang. Karena memang kalau saya ukur-ukur nih, kita kena di sini. Masih nggak panik saya. Heran juga saya kenapa sih nggak panik saya. Ya udah, kita naik aja ke atas, kita pulang. Ntar besok kita pergi lagi. Ya, gitu ya dipikir. Padahal itu tinggal 4 menit lagi loh. 4 menit lagi sebelum tsunami menerjang. Kan nggak ada logika. Iya. Kalau bukan karena Allah tuh nggak ada. Jadi makanya saya selalu berpikir nih, apa maksud Allah? Dulunya awal gitu, apa maksud Allah? Selalu aja saya pikir gitu. Padahal kan tuh tanda Allah menyayangi kita, kan memberi kesempatan hidup untuk memperbaiki kehidupan kita. Betul. Oke, kita nggak lari ke hikmah kita dulu ya. Terus setelah itu saya naikkan sepeda motor ke atas. Teman yang tadi ikut saya bilang, kamu ikut saya aja pulang, saya bilang. Itu teman Ustadz? Teman. Teman. Dia pada mau pulang jangan ikut saya aja. Oh gitu. Udah. Kemudian. Tapi Ustadz pakai. Rupanya ada yang baru sampai nih. Ada yang baru sampai. Nggak ngerti juga nih cerita dia. Beliau itu imam masjid Australia. Pak Khalidin namanya. Jadi dia lama di Australia. Sekarang masih hidup beliau. Semoga panjang umurnya. Amin. Baru sampai di pakai mobil kijang. Beliau dari Australia, rumahnya itu di Loknga. Yang Aceh Besar itu. Mau jalan-jalan, mau main-main. Kata beliau tuh ceritanya waktu beliau ziarah kubur tuh kuburannya goyang-goyang kan. Anaknya bingung apa ini? Baru selesai ziarah kubur ke pantai. Loknga pantai. Ketemu saya kan, baru santai-santai. Kata anaknya foto dulu, itu keren kali itu. Makanya beliau itu kayaknya anaknya punya fotonya itu. Gelombangnya itu. Punya fotonya. Kita nggak ngerti ya. Anaknya berdiri di belakang, foto dengan background gelombang tsunami. Nggak ngerti juga dia. Jadi di situ ada saya, ada sepasang suami istri punya anak satu dan Pak Khalidin dan keluarganya. Pakai mobil kijang. Udahlah, Pak jangan lagi foto-foto Pak, ini kayaknya gempa lagi. Gempa kedua. Ya itulah yang tadi yang gempa kedua itu yang mengangkut air itu. Jadi dia bunyi kan, gitu kan. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, sudah naik semuanya ke atas jalan, saya turun lagi ke pantai. Saya jalan lagi, memastikan. Saya datang lagi situ kan, lihat lagi nih gelombangnya. Saya masih konsentrasi gelombang. Mulai ada agak serius saya lihat. Ini kalau segini gelombang, ini kena tempat jalan. Tapi saya lihatlah, gelombangnya kayak mana sebenarnya. Udah, saya bilang masih, Dek, adik tunggu aja di jalan. Terus sepeda motor udah arah ke pulang. Saya turun dulu ke pantai lagi. Saya jalan lah. Sekali lagi. Nah, jalan untuk memastikan. Iya. Nah, begitu saya jalan itu terkejutlah saya. La ilaha illallah. Cuma itu bisa bilang. Karena nggak ada pemandangan lagi kecuali pemandangan gelombang berwarna biru. Oh, itu langit udah ketutup Ustaz? Udah. Saya kecil. La ilaha illallah. 0. Jadi ibarat sepeda motor itu ampernya putus. Nggak ada apapun pikiran. Saya nggak ada pikir lagi apa pada kosong. Kayak orang kena di remote gitu ya, kayak copot baterai gitu ya. Setelah itu apa yang menyadarkan Ustaz? Ya, jadi pada saat itu saya jalan, begitu lihat, la ilaha illallah, terkejut saya kan, la ilaha illallah, lalu pikiran saya nol, hilang semua kan, karena nggak ada logika hidup. Ini gelombang
Istri saya kan menunggu di sana. Betul. Mereka lagi nunggu instruksi saya kan. Iya, iya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada yang membisiki saya. Itu mungkin hidayah dari Allah. Oke. Dari telinga saya, telinga kiri. Saya ingat betul. Dengan bahasa kampung saya. Nah, karena mungkin kalau pakai bahasa Inggris saya nggak ngerti kan. Iya, betul. Nah, jadi bisikannya itu cepat banget dan saya seperti engine-nya hidup lagi. La ilaha illallah, berhenti nol, kemudian tup masuk di telinga saya. Kaplung ugunong. Apa itu artinya, Ustaz? Kaplung, kamu lari. Plung itu lari. Oke. Ugunong, pergi ke gunung. Oke. Makanya saya bilang tadi di awal, orang pada saat melihat itu lari ke rumah. Itu semua meninggal. Karena dia tidak menyadari bahwa rumahnya itu pinggir pantai semua. Ada dia juga tidak menyadari bahwa gelombangnya 20 meter. Oke, dikira gempa aja udah selesai. Udah selesai pulang ke rumah, semua disikat lah. Nah, jadi begitu dibilang kaplung gunung itu, saya seperti tersadarkan, kena cas baru, strom baru, langsung saya lari. Di situ saya mulai panik. Lari itu agak dramatis sebenarnya. Hei, kita balik arah. Itu orang udah pada turun. Oke. Orang kan dari gunung turun semua. Karena gempa kedua itu. Ya, turun lagi orang. Enggak, orang dari berbagai daerah itu yang ada rumah-rumah pinggir-pinggir gunung itu turun dia. Sedangkan saya instruksinya naik ke gunung. Kan beda, berlawanan arah. Betul. Orang mobil semua lari kencang karena udah mulai nampak gelombang, dia lari. Dia tidak menyadari dia lari itu jalan dengan laut itu deket. Kan pikir laut jalannya. Iya, betul. Saya makanya diinstruksikan lari ke gunung. Itu kan gunung. itu rahmat dari Allah. Betul. Begitu saya balik sepeda motor kan, itu 3 menit lagi tuh mulai terasa tuh agak paniknya karena suaranya agak besar banget. Bersuara itu gelombangnya, Ustaz ya? Iya, pernah nggak di pinggir pantai ada gelombang? Iya. Tapi ini lebih besar lagi. Karena gini dia bentuknya. Ini putaran bawahnya, ini membentuk dan sini buih yang saya bilang garis tadi. Yang gini, ya nyapu terus semua. Begini kan, kayak ular kobra tuh kan. Sedangkan kita sini nih. Logika selamatnya mana? Nggak ada. Kalau logika pulang, mati. Betul. Jadi logikanya apa? Naik. Betul. Nah, begitu saat itu 3 menit lagi, saya mulai panik kan, mulai nggak pas masukin kunci sepeda motor karena bukan starter. Gimana nih? Karena panik itu ya? Panik kan, udah mulai agak ada kesadaran ya. Tapi kan udah tersetrum. Klik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca bismillah, klik masuk kuncinya. Udah bunyi cap. Hidup Hondanya kan, sepeda motor ya kalau kita bilang Honda. Balik ke kanan, isi saya sudah duduk ngangkang saya itu. Itu saya nggak main di gigi 1 lagi, gigi 2 udah pak gitu, ketepak gitu. Kalau seandainya sepeda motor pada saya itu mati, udah habis saya. Itu motornya, sorry Ustaz, matic apa manual? Manual. Jadi kuncinya tek yang itu. Tek itu saya pijak kan. Masuk gitu langsung. Saya bilang sama teman saya itu, ikut saya, lari ke gunung saya bilang. Dia pun kayak patuh itu aja. Seolah ikut aja gitu ya. Ikut aja. Yang tadi yang Australia tadi, yang Imam Masjid tadi. Tapi kan pakai mobil tuh. Dia ikut saya di belakang saya. Pakai mobil. Iya, jadi saya di depan, keluarga tadi teman saya, bapak itu. Oke. Jadi kami itu kayak film-film gitu kan, ngelak-ngelak orang turun semua, kami naik. Ada tiba-tiba mobil, jadi berlawanan arah. Oke. Naiklah pada saat naik itu kan kita saling ngelihat. Sebelah kanan itu kan gelombang. Sebelah kiri hutan, tengah jalan itu gunung. Nah, kita mau naik ke gunung itu. Kejar terus tuh. Jadi kalau saya ini kecil ini gelombang. Makanya jalan di longga itu kan naik begini dia ke atas. Nah, jadi pas mau dimakan kami itu lewat. Cerita selamatnya di kilometer, saya kemarin lihat tuh kilometer berapa? 124 ya. 124. Ya, kayaknya. Iya. Kilometer 19 atau 124 ada itu. Saya ada bawa mereka. Saya lihat, ini angka saya ini gitu loh. Saya kemarin nggak perhatian dengan angka itu. Kalau nggak angka 19, 124 di kilometer tuh, pasti ke kilometer tuh. Jadi ini gini gelombang nih, kita naik gini nih, Oke. Air menghantam gunung, kita lewat. Sekitar 3 keluarga ini selamat sampai ke atas itu kan. Orang masih turun. Orang masih turun. Yang masih turun. Ya tadi kan dia panik, dia turun kan dia jadi gini loh. Otak orang itu kan kalau ada bahaya pulang ke rumah kan. Betul. Kok
ngapain logika ke gunung? Jatuhlah batu gunung. Betul. Saya malah naik ke gunung. Itu logikanya. Jadi begitu saya naik ke atas, saya berhenti kan. Saya berhenti sepeda motor, saya lihat apa ini? La ilaha illallah, apa ini? Kiamat. Saya pikir kan, kok kayak kiamat gini? Itu saya lihat ke atas tuh. Langit-langitnya tuh kayak tenang gitu, nggak ada apa-apa. Saya kan, la ilaha, gelombangnya sebesar ini nggak pernah nih dalam sejarah hidup. Saya sampai jadi anekdot juga itulah ya kelemahan saya. Saya berpikir biasanya kan ada suara trompet dulu. Kok ini nggak sesuai dengan hadis Nabi sih? Gitu. Terpikir kayak gitu kan? Dikira memang kiamat ini ya. Saya kira kiamat. Iya. Kan? Kok kiamat nggak pakai prosedur gitu kan? Nah, kan standar operasional prosedur kiamat kan ada kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Kalau yang dikasih tanda-tanda oleh Rasulullah kan? Ada trompet dulu. Ada trompet lah, ada inilah, barulah kiamat. Matahari terbenam, matahari masih muncul-muncul aja kan? Apa ini kan? Kita nggak ngerti. Lalu saya melihat arah ke kanan, itu terlihatlah masjid lampu itu yang masih selamat. Itu airnya tuh melewati masjid itu, tapi masjidnya masih hidup. Masjidnya masih. Masjidnya nggak hancur. Nggak hancur. Nah, itu kan unik, keajaiban Allah banyak itu. Dan saya melihat pabrik semen itu ya, ini dia buat penghancur gelombang itu, dia ada batu segitiga begitu. Itu gelombangnya itu melewati pertahanan itu di atas. Dihantamnya pabrik semen itu meledak, gitu. Saya kira ini apa? Kita nggak ngerti juga. Orang yang turun pakai mobil tadi langsung jatuh ke dalam pinggiran pantai. Nah, akhirnya saya naik lagi kan, berhentilah pas di tengah-tengah. Ini gunung di tengahnya jalan. Akhirnya saya selamat. Dari situ kita berhenti, tiba-tiba ada bunyi lagi kan. Bom lagi. Rupanya semua tiang listrik itu jatuh. Runtuh semua. Saya pas di tengah, di sampingnya tiang listrik. Jadi saya berhenti sebentar gitu kan. Ketemu nomor. Saya nggak tahu nih ada tiang listrik. Tapi dia tuh depan kita aja. Buang gitu. Depan Ustaz. Ya. Apa ini? Jadi terblokir jalannya Ustaz. Iya. Terus pada saat itu ya udah, kita juga nggak ngerti apa nih kan. Udah kita minggir. Di situ ada tower Telkomsel, saya masih ingat. Nanti kalau ke situ kita bisa lihat napak tilas saya. Ini seru nih. Nah, jadi di situ tiba-tiba ada orang barat kan yang kerja di Semen Andalas kayaknya. Maaf, kalau nggak salah saya nama perusahaannya PT Semen Andalas. Lalu dia bilang, kita berlindung saja di bawah tower ini karena tidak mungkin dibuat tower kalau towernya nggak kuat. Ya udah kami akhirnya ngepost tower itu. Dan kita nggak tahu apa kejadian itu kan. Nah, kita kira udah selesai, baru ada gelombang lagi. Gelombang kedua lebih besar karena kan dia logikanya gelombang pertama itu kan menghantam, pasti kan mundur airnya, pasti kan membentuk lebih besar. Nah, 2 kali dia dan airnya. Nah karena saya masih penasaran, akhirnya saya bilang sama teman-teman selama itu, saya mau turun ke bawah mulia, ada apa sebenarnya ini? Nah, bawa sepeda motor saya. Itu tadi begitu turun langsung terkejut saya, la ilaha illallah. Itu yang namanya aspal terangkat dari jalan itu. Aspal terangkat, tiba-tiba di depan mata saya itu ada mobil pom bensin tuh, mobil tanker tuh terbalik kan, keluar minyaknya. Jadi udah kayak film-film hantu gitu. Kayak ada baru meledak apa gitu. Jadi waktu Ustadz turun tuh udah nggak ada kehidupan? Nggak ada. Tinggal Ustadz tuh yang turun. Ya turun sendiri saya. Kan saya mau lihat, saya mau pulang. Saya kira ini udah selesai, ya udah saya pulang. Biasa aja cara berpikirnya. Dah saya berhenti ke sepeda motor, nggak bisa jalan karena ada tiang listrik, saya jalan kaki. Baru jalan kaki pertama itu ingat betul saya menemukan mayat pertama. Seorang bapak-bapak keluar darah ini, telanjang dan angus. Kayak gini dia. Seperti berdoa gitu. Dan rata-rata mayat yang saya temukan tuh kayak orang berdoa. Posisinya dan telanjang. Mohon maaf, telanjang. Kenapa telanjang? Bisa jadi dia kena arus bawah gelombang kan. Tuh kan. Dah ketemu mayat pertama. Ini musibah ini, tapi kita nggak ngerti. Saya terus terang nggak tahu. Saya jalan lagi ke bawah, ada lagi. Akhirnya saya penasaran kan, turun ke bawah lagi. Saya coba pegang airnya. Ternyata airnya panas. Air lautnya panas itu, ya? Dan warna coklat. Bukan warna jernih itu. Bukan bening itu, Ustaz.
Lalu pada saat itu saya mendengar ada orang tolong di atas gunung sana. Nah, saya kayak jadi turis kan, karena saya nggak ada luka, nggak ada ngapain, masih pakai tas belakang, ya masih baju yang biasa saya pakai. Nah, lalu tiba-tiba saya lihat ke atas saya kan, kayaknya nggak ada jalan pulang nih. Disitulah saya lihat lagi ada kapal pembawa semen tadi itu. Nah, bawa semen itu kan ke ekspor kan. Itu terhantam kembali jatuh ke tepian pantai itu, di daratan jalan itu, sama kan di tengah jalan kan dulu ada kapal tuh kan, di situ ada awak kapalnya juga. Nah, akhirnya saya naik lagi, rupanya kebentuk gelombang lah, beberapa kali gelombang menghantam kan, kita naik ke atas. Aduh ya Allah, saya bilang, ngeri kali di bawah tuh ya, nggak masuk akal saya itu, saya bilang kan. Nah ini gimana nih kita nih pada saat itu? Akhirnya saya bilang, kita musyawarah aja Pak, gimana terbaik nih. Bapak yang lebih tua lah, saya bilang, coba Bapak ada ide apa? Yang Bapak Imam. Kan kata beliau, ya udahlah, coba kita lalui lagi jalan yang kita pulang tadi. Karena kami kalau naik ke atas nggak tahu kemana, sedangkan manusia nggak ada. Betul. Nah, tiba-tiba itu kayak film-film gitu, lewat orang, cuman pakai anduk aja, tapi udah bukanya udah terbelah-belah gitu. Tolong, kita juga nggak bisa nolong, kita juga nggak ngerti tentang diri kita. Mau pakai anduk aja gitu, nggak ada apa-apa lagi, lewat gitu aja. Udah akhirnya kami satu rombongan memutuskan menaruh sepeda motor di situ, mobil di situ, kemudian kita jalan pulang ke arah dari arah tadi. Nah, pada saat jalan itulah kemudian kami melihat mayat, kemudian aspal, kemudian tiang listrik, kemudian mobil terguling, dan yang paling menyedihkan itu saya melihat ada satu keluarga itu meninggal di dalam mobil. Kan terbalik mobilnya kan, jadi dia nggak bisa keluar mungkin ya. Kan mungkin kuncinya otomatis tuh. Bapaknya megang setir gitu, anaknya lagi kayak gini tuh. Jadi kayak film-film gitu. Saya melihat semua itu. Saya itu la ilaha illallah. Kemudian saya ketemu yang paling membuat saya banyak belajar tuh orang yang lagi sakaratul maut. Kenapa saya kata begitu? Saya lihat dia, bapak ini, dia haus. Air katanya, aku butuh air. Kita juga nggak bisa ngasih kan, kita cuma untuk kita suci. Kalau kasih dia mati kita. Nah, di situ kan hukumnya bisa agak tegaan dikit kita kan. Ya udah akhirnya dia saya lihat meninggal di depan kita. Habis itu baru kami lihatlah kapal tadi itu, kapal yang gede, tanker tuh yang bawa semen. Nah, itu mikir, wah ini apa nih kok? Jadi saya kan pergi pameran tsunami sebenarnya. Kalau kita dari itu kita nggak ngerti ya. Dulu tuh zaman saya tuh ada film namanya The Free Day itu, film malam Jumat tuh, film barat tuh. Persis kayak film-film itu dulu waktu saya kecil saya nonton film itu kan. Ini kayak kota hantu jadinya nih. Sunyi gitu. Sunyi, dan pada saat itu nggak banyak mayat. Saya kira nggak banyak meninggal. Rupanya mayat itu kesapu di pinggiran hutan. Betul. Karena kena pinggir gelombang. Kena gelombang tuh dibawa ke sana. Betul. Habis itu kan ditarik lagi sama air. Nah, itu saya mengatakan, saya pernah lihat itu orang-orang minta tolong yang dibawa di pinggiran laut. Kan saya naik ke atas kan lihat. Tolong semut kayak kecil-kecil gini. Ya kan dibawa kan? Nah, ini dibawa nih. Kan dihantam tuh. Keseret kan waktu airnya mundur lagi kan menyeret manusia semua itu kayak semut. Cret ke laut, baru dihantam oleh gelombang laut. Makanya orangnya tuh nggak di pinggir pantai. Betul. Nah, dibuang oleh laut ke pinggiran itu, dan di situ banyak sekali mayat. Kita tuh belum tahu. Nah, saya masih lihat 1-2 mungkin yang nyangkut ya, karena kan dia ini kampung dihantam air kan, ditarik kan, baru balikin. Nah gitu dia rumusnya. Gitu sebentar juga. Setelah lama menyadari itu, terus kita lewati, kita lihat di situ. Ada orang minta tolong, ada yang udah meninggal, ada anak kecil nyangkut di atas pohon. Nah akhirnya saya nggak bisa pulang karena jembatannya putus. Padahal sampai jembatan itu kita mulai panik nih. Aduh, mulai lapar juga. Mau kemana lagi? Kemana lagi kan? Aduh, perut udah lapar. Nah ingat betul saya itu. Nggak ada tadi Ustaz ya? Ya nggak ada. Kemudian kita akhirnya lihat lah. Kan kayak orang udah nggak ada orang kan. Ketemulah kulkas satu situ. Di situ ada asrama tentara tuh situ. Brimob. Enggak, tentara, TNI. Pasukan apa tuh? Pasukan bersenjata dia situ memang.
yang tugasnya menjaga apa gitu kan. Di situ banyak senjata saat itu. Di jalan ada di asrama itu. Nah, tapi kami untuk apa senjata itu betul, kan betul, kita mau selamat aja kan. Betul. Ada pasukan saya itu kan, mungkin dia kena semua juga. Semoga mereka Allah masukkanlah dalam surga, amin. Apa nama asramanya saya lupa. Zipur gitulah. Yon Zipur. Nah, kayaknya. Terus saya lihat ada senjata. Wih, senjata keren-keren nih kan. Tapi kita untuk apa? Iya betul. Saat itu saya haus. Terlihatlah ada satu kulkas itu kan. Film-film gitu kan. Ada kulkas. Kita buka tuh kulkas. Wow, ada merek air soda tertentu. Saya nggak bilang mereknya kan. Oh udahlah, wah lagi gini, minumlah itu. Kata kawan saya jangan minum banyak kali. Karena kita belum jelas nih pulangnya kemana. Betul. Ini haram nggak nih saya bilang. Apanya? Minum aja. Sudah. Akhirnya kita mengambil arah ke arah gunung. Balik lagi ke gunung. Enggak. Beda gunung yang berbeda. Jadi ini kan ini laut, ini jalan, depannya ada gunung. Oke. Di sampingnya kita masuk hutan. Memutuskan untuk masuk karena ada jembatan nggak bisa lewat lagi. Itu bisa nanti di hutan, tak kayak mana ceritanya kita bisa sampai ke rumah kita gitu. Hanya dari hutan jauh. Itu masih satu rombongan kan? Satu rombongan. Jadi kita akhirnya dapat minum situ. Ya berjalanlah dengan menginjak-injak itulah apa yang ada di situ kan, terlihat. Pokoknya pemandangan mayat itu udah sekitar 7 menit sekali itu mayat. Nanti kita jalan lagi mayat. Nah, terus jalan kan ke atas kan. Naik terus naik. Udah mau menuju gunung kan, kita udah bingung juga nih, nggak pernah naik gunung. Nih kemana arahnya, nggak ada kompas sekarang. Udah kita berdiskusi aja saat itu kan, lapar pun sudah menghantam kita kan, nggak tahu makan apa tuh. Akhirnya kita naik. Nama daerahnya itu Naga Umbang, saya baru ingat kan. Saya besar, ya, gunung di situ. Nah kita jalan lah, ternyata di tengah jalan itu kita ketemu orang yang selamat. Tapi selamat ininya udah luka bacok, luka kena ini macam. Bisa juga ketemu tentara hebat, tentara ini ya. Prajurit ini masih dengan senjata dia. Padahal dia udah hancur-hancur semua ini, tapi dia pegang senjata tuh. Mungkin lagi bertugas ya. Sempat lari dan selamat. Saling bercerita lah mereka. Saya dengar aja cerita-cerita orang ini semua. Kan kami nggak ada luka-luka. Jadi yang selamat itu terluka. Yang selamat rata-rata ada lukanya. Luka. Tapi Ustadz sama rombongan nggak ada. Kami cuman ya itu seperti saya katakan, saya seperti orang asing di negeri sendiri. Ya udah kita pergi naik. Tuh lihat di mana ada suara kan. Pada saat itulah saya merasakan itu udah lapar banget dan haus banget. Sehingga kita ketemu sungai, tapi bukan sungai yang kayak bekas sawah, tapi isinya itu lumpur. Nah itu ternyata, aduh, lihat air lumpur itu rasanya mau saya minum aja gitu, kayak gitulah. Saking kan apa lagi kayak mana ini bentuk air nih kan. Nah, tapi isi saya kuat. Malah kami laki-laki ini nggak kuat lagi. Udah akhirnya dibopong kan, akhirnya kita lihat ada orang nih, kayak ada suara-suara, ada orang-orang masak. Rupanya kami udah sampai ke sebuah tempat. Di situ tuh ada rumah ibu-ibu yang dia nggak kena kan, di gunung nih udah nih, dia masak situ. Akhirnya kami sampai ke situ lah. Sampai juga tuh udah lemas sekali. Bu, bisa nggak kami kasih makan? Dengan mudah kami bisa mendapatkan makanan. Dengan mudah juga kami bisa mendapatkan minuman. Dan saat itu kami tetap menjaga sholat kami. Itu nggak kenal tuh ibu itu siapa, Ustaz? Nggak, dia memang buat aja karena kan udah habis pasca kejadian kan. Sore. Datang ada tsunami? Enggak, kan dia memang di atas gunung itu tinggalnya. Nah, makanya sebenarnya kita menemukan banyak mayat itu ketika ada lereng gunung itu. Nah, ibu itu cuma ngambil tindakan aja, tindakan ya kasihan lihat orang, ya udah buat gitu, masak kan. Dan ini kan musibah kan, karena memang diiringi dengan suara azan. Misalnya kalau ada musibah kan orang azan ya. Udah pada saat itu saya dikasih makan, alhamdulillah dapat makan. Kemudian kita juga dapat minum ya. Kita pasti ada uang nih di kantong, tapi kan di situ nggak fungsi duit ya, nggak fungsi apa-apa lagi. Nah kita jaga sholat. Nah saya bilang kita tetap menjaga sholat. Jadi walaupun di depan saya itu banyak yang nggak sholat gitu, kan kita lihat kan. Jaga sholat, makan, habis itu kita duduk aja di gunung tuh, nggak tahu mana kan, nunggu besok pagi aja lah. Ya agak lebih terang. Nah, kemudian itu per sekitar 10 menit tuh gempa. Gempa susulan, terus ya nggak berhenti tuh. Nah, yang menariknya setiap mau gempa itu terdengar suara binatang. Nah, di situ saya belajar tentang sandi dari binatang. Di gunung makanya itu ada yang banyak mati itu bukan binatang, manusia. Rupanya ada terjadi perilaku yang kita nggak tahu. 3 hari sebelum kejadian, binatang lembu-lembu itu udah naik ke atas
gunung. Seperti udah diperingatkan Ustaz ya. Dia tahu, betul, kita nggak tahu. Betul. Jadi sedikit sekali binatang itu mati. Jadi manusia tuh sama sekali nggak tahu. Jadi kalau dibandingkan manusia dengan binatang, maka binatang itu sedikit mati, kita yang banyak tuh. Jadi waktu di jalan itu nggak ada binatang mati, Ustaz? Ada juga, tapi sedikit sekali. Karena dia udah tahu, dia udah mulai migrasi kan. Iya betul. Dia pergi 3 hari sebelum kejadian, udah pada mungkin dia punya bahasa sendiri ya, kita nggak tahu. Allah mengingatkan dia. Jadi kita tahu itu setelah asal mau ada yang namanya gempa itu binatang bersuara. Tahu lembu ribut ya, baru gempa. Jadi ribut lagi, ya itu menandakan. Dan di situ saya melihat fenomena ada tiba-tiba orang menangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sakarat meninggal itu sering. Jadi orang meninggal itu udah kayak mana ya, udah pokoknya dalam berapa hari itu bukan suatu yang aneh. Iya. Mungkin karena luka-luka itu saatnya. Maksudnya kita nggak terlalu ini ya. Akhirnya saya kalau ada orang meninggal tuh nggak berapa sedih kali kan, udah sering melihat kayak gitu ya. Ya seolah jadi biasa. Jadi kita tuh kayak ya sedih ya gimana gitu kan. Iya betul. Nah akhirnya pagi saya putuskan pulang. Nah kita jalan pagi itu jalan lagi cari-cari udah mulai ada petunjuk kan. Akhirnya saya tembusnya ke Matai. Tempat latihan militer tentara. Di gunung-gunung itu Matai namanya, daerah Matai. Tapang. Disitulah saya lihat banyak kali manusia di sini. Kami kan baru selamat kan. Banyak kali manusia. Berkumpul di situ. Dia lapangan lebar, tempat latihan militer. Dia kan di pinggir gunung. Di bawahnya itu ada mata air. Mata itu mata air. Segar ya. Nah, saya jalan. Saya lihat banyak kali manusia dan saya tidak mengenal manusia itu. Padahal saya tokoh situ itu. Nggak ada yang Ustaz kenal. Jadi orang nggak saling kenal juga. Jadi orang tuh panik. Nah, bisa jadi orang yang itu kan dari hempasan kota yang kena juga kan lari cari tempat yang aman. Berkumpul itu jadi miniatur pada masa. Betul. Jadi kita nggak saling kenal. Saya ingat itu juga tadi. Jadi akhirnya bapak itu dia pergi sendiri. Sahabat saya ini pergi sendiri, tinggal saya isi saya. Oh, disitulah Ustaz kita berpisah, entah kemana masing-masing lah. Nggak saling kenal, nggak saling tak kenal pun nggak ada. Akhirnya saya ingat di daerah itu saya pernah ceramah. Itu hikmahnya ya, amalan. Kayaknya di sini ada orang yang saya kenal. Beliau itu pegawai Telkom saya itu. Saya ceramah di Telkom dan pernah ke rumahnya. Udah saya cari-cari. Alhamdulillah ketemu. Nah, kita lapar kan? Ya, dan selamat. Yang kadang nggak kena, memang daerah itu kan daerah tinggi. Ya udah saat itu, Ustaz Azmi, ya Bu, saya baru selamat Bu dari ini. Ya Ustaz, makan dulu Ustaz. Masih saya makan, dikasih susu, entah apa dikasih. Ada barang kan? Saya berpikir kan, teringat emak saya kan. Gimana nih kampung saya nih, kampung Peniti kan, di Peniti nih. Udah orang itu udah heboh. Saya dianggap udah meninggal lah saya. Dianggap sudah meninggal. Karena kan ada informasi Azmi dan istri pergi hari Minggu itu ke pantai. Dan pantai longgar. Ya, betul. Nggak ada logika selamat. Sementara sudah 1 hari belum pulang. Udah fix gitu udah diyasinin ya. Udah diyasinin gitu kan. Ya udahlah. Karena handphone nggak hidup. Dia saya naik numpang dengan mobil orang. Turun pas di Pendopo Banda Aceh di Pendopo Pendopo Gubernur, terus saya naik lagi sampai bisa turun di Batoh, rumah saya di Batoh kan, kakak sana semua ngumpul. Jadi udah yasinan lah orang, udah nggak ada lagi kan, udah nggak ada semua komunitas saya nyari Ustadz Azmi saat itu. Mana Ustadz Azmi? Udah meninggal Ustadz Azmi dan sebagainya. Jadi pada saat itu pas saya masuk ke Batoh itu, masuk ke area mau menjelang rumah saya, kan saya santai aja kan, nggak tahu saya orangnya memang relax gitu. Hah? Itu dicari udah capek itu dicariin tuh, udah ketemu kan berarti udah dia. Muncul pula kami berdua dari istri kan. Nah itu yang saya mengatakan bahwa saya sulit sekali karena ada cerita romantis yang sangat luar biasa dengan istri saya kan. Betul. Itu tuh Sasmi, semua orang bilang Sasmi. Ternyata dia selamat kan. Mama saya kan saking senangnya kan stroke dia. Innalillahi. Saking senangnya lihat Ustadz selamat pulang ya. Gitu-gitulah stroke ya. Dipeluk lah biasa, dipeluk di ini habis itu dibaca. Itu judul pertama udah meninggal tuh. Makanya saya 26 Desember itulah hari kehidupan saya. Betul.
itulah kenapa kemudian saya tidak terlalu bersemangat kali dengan dunia ini. Ingin nolong orang karena saya diselamatkan Allah dari jumlah yang 26.000 manusia, muncul pula kami masih hidup. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Bahkan saya posisinya pinggiran pantai. Ya, kalau orang selamat di pinggir daratan biasa. Pinggiran pantai itu menurut saya amazing ya. Ini selamatnya di pinggir pantai dan melihat gelombangnya sebesar apa, Ustaz? Yes. Makanya setelah saya selamat hari itu kan, duduk sebentar, minum kan, mama udah peluk-peluk lah, semua senang kan. Saya langsung ke Pendopo. Pendopo Gubernur tempat posko kan. Jadi kita ke Pendopo, saya sampaikan saya salah satu saksi sejarah tsunami. Di situ saya ketemu Najwa Shihab. Jadi kan hari kedua itu udah datang Yusuf Kala, wakil presidennya itu ya. Dia datang ke Pendopo loh. Mantap juga dia itu. Datang ke Pendopo, Bundur Aceh. Situ ada Pak Azwar Abu Bakar. Karena saya masih anggota parlemen ya, anggota dewan. Jadi masuk itu biasa. Dan saya paling muda, saya itu kan 25 tahun jadi dewan, jadi anggota DPR. Nah, kemudian saya bilang saya dari DPR, Pak. Saya berhak untuk mengurus masyarakat. Oh iya, langsung kan karena ada pas pampres kan. Nah, di situ ada Najwa Shihab. Udah datang berbagai macam televisi, stasiun luar negeri juga datang. Internasional. CNN juga ada itu udah main pasang-pasang itu kan. Nah, jadi wartawan kan nyari berita terus kan, memang hebat tuh saya itu. Saya lihat juga gayanya Najwa Shihab hebat ya. Akhirnya kan ini ada nih saksi sejarah tsunami nih. Ini dia kesaksian di pinggir pantai kan. Udahlah saya kan ada apa ini? Kata Kak Najwa, udah kita mau wawancara dulu. Masuklah saya ke salah satu stasiun Metro TV yang disiarkan pada hari itu. Makanya wajah saya yang pertama nampak. Cuman tak lama. Jadi akhirnya kan saya diwawancarai kan. Saya ceritalah semua. Lalu saya bilang di situ bahwa sekarang tolong pesawat helikopter yang ada, tolong lemparkan makanan di daerah hutan itu, banyak sekali orang di hutan itu. Ya kita tak ada helikopter Tungguru di Medan lagi kan. Kayak gitulah kan. Tapi saya bilang alhamdulillah besok setelah itu juga langsung ada gerakan dilempar-lempar makanan dulu kan. Ya disitulah orang begitu tahu saya satu saksi sejarah udah ngomong gitu kan, datang lagi TV lain kan. Datang lagi Washington Post. Makanya saya ada di tabloidnya surat kabar artikel Washington Post itu. Anda ada lihat, ada share situ. Ada pernah saya menyampaikan itu. Jadi semua orang ngambil berita. Jadi udah habis berita begitu kan, saya masih lelah sebenarnya kan, karena saking semangat kita ingin nolong orang karena kita selamat. Setelah itu tiba-tiba nih di Masjid Raya ada yang terperangkap. Udah saya akhirnya jadi relawan tuh. Jadi awalnya itu jadi relawan kan. Relawan kita ke Masjid Raya, angkat orang kan. Ya unik kali Masjid Raya itu. Luarnya air tinggi, di dalam tak ada air. Gimana terperangkap? Ambil. Sampai ada satu Cina situ, kalau nggak salah saya di Simbon Sibre itu, katanya saya juga belum lihat, masuk Islam gara-gara melihat kejadian itu. Ini selamat. Enggak, dia dari toko dia lihat. Di daerah Simbon Sibre itu. Kalau saya tidak salah, tapi semuanya saya cuma dengar ceritanya. Jadi kan kalau saya tidak salah. Nah, oleh karena itu akhirnya saya di situ dilantik langsung jadi kepala posko. Akhirnya, ini kita rencananya cuma mau kasih tahu kan. Nah, akhirnya saya kepala posko di posko Kecamatan Lumbata. Jadi saya akhirnya dengan istri itu mengurusi orang di posko Kecamatan Lumbata itu. Ngurusin orang, orang sampai udah pada luka macam ya. Istri saya yang salut tuh, istri saya kan dokter kan. Padahal saya itu masih koas tuh. Tapi cara dia membelah itu udah model kayak di film-film gitu, belah ini itu, udah pakai ilmu-ilmu gituan. Sampai itu kemudian dokter Malaysia, enggak tahu kemana juga, kita tuh pada panik-panik semua kan. Bawalah ke rumah sakit tentara. Di rumah sakit tentara itu setengah isi rumah sakit itu adalah mayat orang. Gimana mau diobatin tuh? Pokoknya ngeri banget lah. Manusia semua. Akhirnya saya jalan dengan istri kan, lihat lagi ternyata yang luar biasa tuh ada jembatan, ada sungai ya, sungai Pantipera itu sampai airnya itu terbendung karena di depan tiang-tiang jembatan itu adalah himpitan daripada mayat. Nggak ngalir airnya. Gara-gara tersumbat mayat. Biasanya tersumbat sampah, ini mayat, Ustaz. Begitulah dahsyatnya musibah itu. Nah, itulah kenapa kemudian
saya melakukan perenungan yang panjang. Saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, apa yang saya bisa bantu untuk banyak orang yang membantu saya saat ini. Akhirnya terjawab sudah. Nah, inilah akhirnya saya mendirikanlah namanya RKV Indonesia sebagai satu tempat di mana para anak muda bisa mengenal Al-Quran, lalu dia bisa hidup dengan peradaban Al-Quran. Nah, itulah dasar akhirnya saya hijrahlah ke Jakarta, menghidupkan cerita ini sampai hari ini. Jadi saya memang ingin mendedikasi habis hidup saya untuk menolong orang, karena memang kita punya dengan institut sejarah spiritual yang menurut saya istimewa ya, tidak dimiliki banyak orang. Betul. Orang nggak pernah lihat, saya pernah lihat. Ya Ustadz itu aja lah yang dengan rombongan ya kan. Iya. Dan memang ya, tadi sangat kurang ajar kalau saya tidak mensyukuri nikmat. Makanya kenapa saya membuat sebuah konsep manusia lompatan besar? Dasarnya adalah karena saya melakukan perenungan yang panjang, sehingga bahwa anak muda itu kalau mau jadi orang hebat, maka kuasai karakter hati, ikhlas, sabar, jujur, syukur, lalu kuasai karakter aksi, berani, sehat, kaya, bahagia, kamu akan menemukan bahagia selamanya. Betul. Itulah penyempurnanya. Nah, akhirnya saya dedikasi diri saya untuk mengembangkan satu training atau kursus yang saya sebut dengan RKV Karakter Academy. RKV Karakter Academy. Nah, gitu sahabat Violet. Jadi setelah Ustadz Azmi mengalami pengalaman spiritual ya, itu yang sangat luar biasa yang nggak dimiliki sama semua orang di Indonesia, mungkin bahkan di dunia, mengalami bencana yang paling besar di dunia dan selamat di samping pantai. Bentuk rasa syukur itu menciptakan RKV Indonesia, Ustadz. Yes. Ya. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi teman-teman sahabat Violet Podcast yang kemarin diwawancarai di podcast itu adalah para peserta di RKV Karakter Academy yang langsung dibimbing sama Ustadz Azmi. Sebagai bentuk rasa syukur saya untuk rasa syukur Ustadz dari selamat dari bencana tsunami. Nah, oke Ustadz, kita udah sampai nih di penghujung acara. Luar biasa sekali cerita Ustadz, antara sedih kemudian menginspirasi dan juga banyak bercampur aduk perasaan di dalamnya Ustadz. Kalau boleh Ustadz, mohon berikan beberapa pesan kepada kita para generasi muda nih, tentunya karena The Violet Podcast kita peruntukkan juga khususnya untuk anak muda. Pesan dari Ustadz sebagai korban selamat tsunami ini, apa sih Ustadz pesan yang bisa disampaikan sama kita para milenial? Yang pertama adalah perjalanan hidup saya banyak sudah perjalanan. Saya pernah dianggap sakit lumpuh. Umur 20 tahun lumpuh saya. Gak bisa jalan. Dan dokter memvonis saya umur 30 kamu meninggal. 30 tahun meninggal? Coba jatuh semangat. Terus saya pernah juga divonis oleh dokter nggak akan punya keturunan. Ternyata faktanya alhamdulillah. Terus sebagian orang meragukan ketika saya ke Jakarta. Dianggap nggak bisa lah Ustaz, nggak bisa survive gitu ya. Nah, terus Anda bisa lihat bahwa saya bisa hidup. Alhamdulillah. 2021 masih survive. Saya mengajar banyak anak-anak muda di Aceh. Banyak pengikutnya, lalu hilang begitu saja. Sudah ketika banyak saya pengikut. Ke Jakarta. Cemoohan yang saya dapatkan adalah, mana ada orang mau ikut aliran kamu itu, ya kan? Anak muda lah inilah, tak ada ikut. Tapi hari ini 12.000 orang bergabung. Kalau gitu ada apa di situ? Disitulah meditasi saya, penantian yang panjang terhadap mimpi besar. Jadi mimpi besar yang ada dalam jiwa saya itu adalah ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia yang udah nolong kami Aceh saat itu di tsunami. Karena saya nggak tahu cara membalas jasa mereka. Makanya akhirnya saya ingin mengembangkan Islam universal. Saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Berterima kasih kepada aktor-aktor terkenal seperti Jackie Chan, sampai dia ada perkampungan Jackie Chan. Berterima kasih kepada Ronaldo. Ini yang di luar kita ya. Berterima kasih kepada Bill Clinton juga datang. Berterima kasih kepada Raja Arab. Berterima kasih kepada UNDP. Kemudian
UNICEF, kemudian Save the Children. Saya hafal semua itu gara-gara sering ke sana kan. Iya, betul. Ini yang dunia ya, PBB lah. Betul. Dan berterima kasih kepada NGO lokal. Nah, situ ada PKPU, kemudian ada FPI, apalagi FPI itu luar biasa. Kemudian banyak yang mungkin saya tidak bisa sebutkan. Begitu banyak orang yang membantu pada saat itu. Partai-partai juga membantu semuanya. Kita berkolaborasi untuk satu. Betul. Lalu saya sebagai seorang anak bangsa, anak Aceh, apa yang bisa saya beri untuk berterima kasih itu? Nggak cukup uang saya. Iya. Satu, saya melakukan pengabdian. Makanya itu yang saya lakukan. Oleh karena itu pesan saya kepada anak muda, jangan pernah berhenti belajar ikhlas. Saya ingin nyatakan juga berterima kasih kepada Bapak Presiden SBY dan Pak Yusuf Kala pada saat itu. Yeah. Pada Gubernur Aceh. Pada seluruh rakyat lah yang telah bantu. Terus kita nih sebagai warga apa yang bisa kita beri? Satu, belajar ikhlas dan ambil baik dari semua orang. Saya mengalami semua cerita itu. Dan satu cerita yang paling menarik juga, saya pernah pesawat mau jatuh loh. Ketika di Jogja, saya naik salah satu pesawat pesawat Garuda, saya ingat betul. Naik nggak mau turun. Nggak naik. Ternyata ada kerusakan mesin dan mau jatuh. Logikanya itu memang jatuh, tapi keren sekali. Penanggung jawab pesawat itu dia bilang dengan tenang. Saya itu udah nggak jelas lagi karena kabinnya udah nggak ada lagi keluar udara. Jadi saya pernah merasakan bagaimana ternyata kalau nggak ada AC itu panasnya kabin itu. Berarti itu kan udah selesai juga. Tapi Allah masih hidup kesempatan lagi. Jadi disitulah saya belajar tentang ikhlas. Ya udah, hidup kita tuh berbuat aja baik, ambil baik dari orang dan buang keburukan orang. Yang suka sudah ada, yang tidak suka sudah ada. Tugas kita adalah share. Apa yang di-share? Kebaikan. Itu kayak ambil baiknya. Yang kedua, belajarlah kita tentang makna sabar. Dan yang ketiga, belajarlah berani jujur dengan diri dan berani syukur terhadap apa yang sedang terjadi. Itu semuanya cara-cara kita agar bisa kita selalu happy. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatanmu. Kamu akan menemukan cerita yang unik-unik juga dalam hidup kamu. Kalau saya banyak banget. Sampai kisah percintaan pun saya punya. Itu bisa nanti part 2. Kisah menikah Ustadz Azmi. Luar biasa seperti sama mau jadinya sama siapa, awalnya sama siapa, jadinya bagaimana. Itu unik-unik juga. Saya banyak. Jadi kalau hidup saya ini sudah banyak lah. Kalau mau dibuat sinetron pun kisahnya banyak. Wah, itu jadi kalau yang tadi pengalaman Ustaz itu kalau film box office seperti Ustaz. Yes, saya yakin. Apalagi kan kita buat film tsunami kan. Faktanya kita minta tolong Ronaldo datang ya kan. Ini Bill Clinton kan semua negara-negara ini datang, orang Raja Arab. Bahkan saya pernah itu diwawancari oleh keturunan Imam Bukhari. Nah, udah pernah saya, bersih sekali wajahnya, cahaya. Ulama banyak. Udah banyak lah. Jadi khazanah hidup saya itu sudah banyak saya dapatkan. Dan ternyata itulah yang membuat saya tegar menghadapi kehidupan ini. Jadi saya nggak peduli. Satu aja kepedulian saya, bagaimana kaula muda ini bisa menghiasi negerinya dengan cara yang Allah sayang, Allah cinta. Dan semua kita bisa beragama dengan baik di Indonesia. Karena itu fakta tsunami. Orang yang menolong kita tidak hanya orang Islam, ada non-Islam pun menolong. Karena itu adalah bencana kemanusiaan. Nah, oleh karena itu bangun nilai-nilai kemanusiaan yang baik kepada kita bersama, sehingga Indonesia ini maju gitu. Jadi negara yang hebat, yang kita sebut dengan negara 5 besar dunia. 5 besar dunia. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi dengan pesannya Ustadz Azmi tadi mengakhiri pula podcast kita pada sesi kali ini ya. Jadi nanti juga tadi ada beberapa juga cerita yang belum sempat diceritakan, itu kita bisa sambung saatnya di episode selanjutnya dengan tentunya tema yang berbeda. Jangan lupa sahabat Violet, sahabat bahagia pemirsa Violet Podcast untuk share, like, juga subscribe konten-konten dan kemudian channel kita
ya di YouTube agar kita semakin semangat buat konten-konten yang bermanfaat buat kaula muda di seluruh Indonesia. Oke, saya Fajar Indra Pradipta Gajah sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 4